فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari bab fa'il. Adalah kita murajaah, juga adalah kita kerjakan tamarin. Kita langsung masuk pada bab naibul fa'il. Qala al-musannif babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab yang membahas tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dengan istilah yang lebih ringkas lagi yaitu naibul fa'il. Yang akan kita ketahui penjelasannya. Wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh, yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Makanya maf'ul tersebut kemudian diletakkan pada kedudukan fa'il, sehingga dinamakan dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian apabila fi'ilnya berupa fi'il madhi, untuk bisa bentuknya ikhwanifillah menjadi bentuk yang tidak perlu disebutkan fa'ilnya, maka harus diubah. Diubah. Kalau fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka didomahkan awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan bila itu berupa fi'il mudhari', maka untuk mengubahnya didomah awalnya kemudian di fathah huruf sebelum akhirnya. Nah, bedanya antara madhi dan mudhari' yaitu pada harokat huruf sebelum akhir. Kalau madhi di kasrah, kalau mudhari' di fathah. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala ba'da an faragha al-musannifu min al-fa'il syara'a fi na'ibil fa'il syara'a fi na'ibi 'anil fa'il. Setelah musannif, siapa yang dimaksud dengan musannif di sini? Iqra. Ibnu Ajurrum. Selesai dari pembahasan fa'il, maka dia memulai pada pembahasan an-naib 'anil fa'il. An-naib mana? An-naib yaitu pengganti. Pengganti dari fa'il. Li'anna hukmahu ka hukmil fa'ili fi wujuhin katsirah. Dikarenakan hukum dari naibul fa'il ini sama ya seperti hukum fa'il pada sisi-sisi yang banyak. Jadi ada kesamaan yang banyak dari sisi hukum antara fa'il dan naibul fa'il. Makanya disebutkan bab ini setelah bab fa'il. Wasammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, dan pengarang menamakannya dengan istilah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh,
yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ay lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi muqamah. Maksudnya tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya dikarenakan apa? Dikarenakan maf'ul tersebut menduduki kedudukan fa'il. Sehingga lebih mudah untuk seseorang menamakan dengan naibul fa'il. Kalimat yang lebih ringkas. Unzuru ta'liq raqam al-awwal. Lihat ta'liq yang pertama. Idza ra'aita Zaidan yaqta'u ghuslan min syajaratin wa aradta an tukhbira an dhalik taqul qata'a Zaidun al-husna. Sekarang pensyarah Fanifillah akan membawakan contoh untuk mempermudah dalam memahami apa perbedaan fa'il dan naibul fa'il. Dikatakan di sini apabila engkau melihat Zaid sedang memotong husnan min syajarah, yaitu suatu ranting dari pepohonan. Sedang memotong ranting pohon. Dan engkau ingin mengkhabarkan kejadian tersebut, maka engkau katakan apa? Qata'a Zaidun al-husna. Maknanya apa? Ubay. Qata'a Zaidun al-husna. Barusan diterjemahkan. Apa? Baik, Zaid telah memotong ranting itu. Kita ketahui Zaid. Zaid pelakunya, dia yang memotongnya. Fa Zaidun fa'ilun marfu'. Maka Zaid itu fa'il yang dirofakkan. Wal husna maf'ulun bih mansub. Dan husn maf'ulun bih dinasabkan. Baik. Ini kalau kita tahu pelakunya dan kita ingin mengkhabarkan memang pelakunya yang memotong ranting itu adalah si Zaid. Kemudian wa amma idza lam ta'lam man qata'al husna. Adapun apabila engkau tidak mengetahui siapa yang memotong ranting itu, aw alimta walakin la turidu dzikrahu li sababin, atau engkau tahu akan tapi tidak ingin menyebutkannya karena suatu sebab, karena khawatir nanti Zaid kena marah, atau khawatir dia nanti dipukul kalau mengabarkan tentang perbuatan Zaid itu. Akhirnya apa? Dibuat dalam bentuk mabni majhul, yaitu pelakunya majhul. Tidak disebutkan. Taqul quti'al husna. Quti'al husna gitu. Nah, asalnya al husna yang maf'ulun bih, karena sudah diubah fi'ilnya ikhwanifillah, maka dia digeser menempati kedudukan apa? Fa'il sebagai penggantinya, menjadi apa? Husnu. Quti'al husnu jadinya. Tayyib fatuhdaful fa'il, maka fa'il dihilangkan. Wa tad'u makanahul maf'ula, dan engkau meletakkan pada tempat fa'il itu maf'ul. Wa yusamma naiba fa'ilin, sehingga dia dinamakan dengan naib fa'il. Wa yajibu fihi raf'u, dan wajib padanya rafa'. Paham? Paham Muhammad Palembang? Jadi ini sejarahnya. Tayyib, ketika seorang mengatakan daraba Muhammadun siapa? Daraba Muhammadun Akbar misalnya. Dengan Muhammad yang memukul Akbar. Kemudian ingin mengkhabarkan si Akbar sudah menangis,
Cuman yang mengobarkan ini takut sama Muhammad. Jadinya bagaimana? Mau disembunyikan pelakunya ini. Pelakunya ini disembunyikan. Berarti jadinya datangkan dalam bentuk naib fa'il. Menjadi bagaimana, Rifi? Duriba akbaru. Nah, duriba akbaru. Tayyib. Akbar telah dipukul. Dan tujuan ikhwanillah disembunyikan fa'il atau tidak disebutkannya fa'il bermacam-macam, dan ini masuk dalam ilmu balaghah. Nah, ini termasuk metode yang diinginkan makna. Disembunyikan fa'il terkadang karena memang tidak tahu. Tayyib. Karena tidak tahu memang. Tayyib. Misalnya jendela itu dipecahkan, tapi tidak tahu siapa yang memecahkan. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya bagaimana? Indah ya Ja'far. Kusira. Tayyib. Nah, kussiratin nafidatu. Nah, kussirat. Nah, kussirat dengan di tasydid. Nah, dipecahkan. Nah, kussiratin nafidatu. Nah, karena tidak tahu siapa yang memecahkan. Atau tahu tapi takut. Nah, atau terkadang ikhwanillah tidak disebutkan karena saking jelasnya. Dan ini banyak dalam ayat. Karena saking jelasnya tidak perlu lagi disebut. Misalnya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu. Nah, manusia itu telah diciptakan. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ini saking jelasnya maka tidak disebut. Ini salah satu sebab dan tujuan tidak disebutkannya fa'il, dan pembahasannya dalam ilmu balaghah. Yang penting untuk antum bahwasanya maf'ul apabila fa'ilnya tidak disebutkan kemudian maf'ul ini ditempatkan pada kedudukan fa'il dinamakan sebagai apa? Mukasyah naibul fa'il. Konsekuensinya dia harus diapakan? Dirofakkan. Kemudian fiilnya harus dibagaimanakan? Ahsan. Harus dirubah. Dirubah, bagaimana cara merubahnya? Kalau fiil madhi, cara merubahnya bagaimana? Bakhtiyar. Dhamma awalnya kemudian dikasrah sebelum akhirnya. Kalau seorang ingin mengubah dari fi'il madhi istaghfara menjadi istaghfara ustughfira. Tayyib, ustughfira. Nah, kalau ingin mengubah dari fi'il madhi adhaba. Bedanya dengan dhahaba apa ini? Aba Abdul Bar. Kalau dhahaba maknanya pergi. Kalau adhaba dijadikan muta'addi. Kalau pergi kan tidak membutuhkan maf'ul, ya tidak. Nah, dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi, sudah silahkan pergi saja. Misalnya. Nah, sekarang kalau ditambah dengan alif, namanya alif dengan hamzah ta'diyah namanya, menjadikan aktif fi'il tersebut. Berarti adhaba menjadikan apa? Pergi atau membawa pergi. Nah,
Baik. Kharaja menjadi apa? Akhraja. Akhrajahu Muslim. Berarti maknanya kalau kharaja apa, Ridwan? Kharaja keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Nah, karena kalau akhraja ingin dijadikan bentuk apa? Mabni majhul. Bagaimana jadinya? Agar disebutkan setelahnya naibul fa'il. Indah ya Wahyu. Kaidahnya apa? Di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhir menjadi sebelum akhirnya di kasrah jadinya ukhrija. Sekarang kalau fi'il mudhari' akhraja, fi'il mudhari'nya apa? Tafki. Akhraja yukhriju. Diubah menjadi majhul yukhraju. Kaidahnya di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Nah, jadi kalau ingin menyebutkan naibul fa'il, maka yang pertama maf'ulnya diubah posisinya menjadi apa? Marfu', kemudian fi'ilnya diubah menjadi bentuk apa? Bentuk mughayyarus shighah. Shighahnya diubah dengan kaidah yang telah disebutkan di sini. Baik. Kita lanjutkan. Wa naibul fa'il ta'rifuhu huwal ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Dan naibul fa'il pengertiannya yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Nah, kalau fa'ilnya mau disebutkan, jadinya apa ini naibul fa'il? Indah ya Cidik. Sekarang naibul fa'il pengertiannya apa? Isim yang dirofakkan, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Berarti kalau fa'ilnya ingin disebutkan, maka naibul fa'il jadinya apa? Maf'ulun bih. Menjadi maf'ulun bih. Karena asalnya dia adalah maf'ulun bih. Hukumnya harus apa? Mansub. Nah. Baik. Mithaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Baik, buniyal Islam ala khamsin. Hadis siapa ini? Man sahabiyuhu wa man akhrajah. Indah ya Akbar. Baik, Abdullah bin Umar bin Khattab rawahu Bukhari Muslim. Nah. Sekarang i'rabuhu buniya fi'lun madhi mughayyarus shighah. Ini caranya seperti ini. Fi'lun madhi mughayyarus shighah. Kenapa? Karena shighahnya sudah diubah. Asalnya bagaimana buniya? Sebelum diubah shighahnya masih Akbar. Bana. Nah, tidak bana ya. Bana, ya. Bana. Kemudian ketika diubah menjadi bentuk yang tidak disebutkan fa'ilnya menjadi buniya. Fi'il madhi mughayyarus shighah. Lengkapnya berarti mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-islamu naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Ukasha. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, kenapa? Nah, dia naibul fa'il sudah disebutkan di depannya naibul fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa? Alamat rafa'nya dhammah.
Berarti diingat letaknya dhammah sebagai alamat rafa pada isim apa saja. Isim mufrad. Naam, ahsanta. Asluhu banallahu al-islam. Asalnya ikhwani fillah kalimat buniyal islamu ala khamsin, kalau dalam bentuk disebutkan fa'ilnya adalah apa? Banallahu al-islam ala khamsin. Allah Subhanahu wa taala membangun Islam di atas 5 perkara, yaitu menetapkan rukun untuk Islam itu 5 perkara yang maksudnya. Nah, sekarang diiram dulu. Banallahu al-islam. Bana indak ya rijal. Nah, mana fathahnya? Nah, fi'lun madhi mabniun 'ala fathil muqaddarah. Apa yang menghalanginya? Karena surah mana amin zuhuriha. Mana amin zuhuriha ta'adzur. Betul ta'adzur? Atau mau diubah lagi? Mana amin zuhuriha ta'adzur. Pokoknya diingat-ingat akhirnya berupa alif. Nah, maka dia ta'adzur. Alif tidak bisa menerima harokat. Diingat alif, mana alif? Ya alif. Antum enggak bisa menerima harokat. Ya. Allahu Baik. Nah, fahudif al-fa'ilu wa huwa lafzul jalalati lil ilmi bihi. Maka dihilangkanlah fa'il, yaitu lafzul jalalah. Kalau ini akhwani fillah dihilangkannya lafzul jalalah di sini dari asalnya banallah menjadi buniyal Islam. Kenapa lil ilmi bihi? Karena sudah diketahui sangat jelas yang menetapkan syariat Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Wa uqimal maf'ulul Islam muqamahu. Kemudian ya, didudukkanlah maf'ul yang dalam contoh tadi adalah al-islama muqamahu pada kedudukan fa'il yang sudah dihilangkan. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, sehingga jadilah dia marfu' setelah apa? Dulunya mansub. Paham? Karena asalnya dia sebagai maf'ulun bih. Wa ghayrat ma'hu suratul fi'li, dan diubah bersama dengan itu bentuk fi'ilnya. Fasara buniyal Islam, maka jadilah kalimatnya buniyal Islamu. Paham? Kemudian tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'ana ibil fa'il. Metode pengubahan bentuk fi'il bersama dengan naibul fa'il. Yang pertama, idza kana madhiyan yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Apabila berupa fi'il madhi, maka didhammah awalnya dan dikasrah ma. Di sini ma yaitu huruf, ya, apa saja sebelum akhir, yaitu huruf sebelum akhir. Nahwu duriba, kutiba, ukrima. Nah, ini untuk fi'il madhi. Idza kana mudhari'an, kemudian apabila fi'ilnya mudhari', yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Didhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Nahwu yudrabu wa yuktabu wa yukramu.
Mudah ini insyaallah. Aqsamu naibil fa'il. Jenis-jenis naibul fa'il. Qala al-musannifu wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fadhahiru nahwu qawlika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Sama seperti pembahasan fa'il. Naibul fa'il ikhwanifillah juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu zahir dan mudmar. Fadzahir, adapun yang zahir, contohnya apa? Duriba Zaidun. Maknanya apa? Palembang. Kenapa? Yang keras, jangan kayak menangis sedih. Dibalik Zaid telah dipukul. Nah, Zaid telah dipukul. Wa yudrabu Zaidun. Nah, alif. Yudrabu Zaidun. Zaid akan dipukul. Nah, baik. Ukrima Amrun. Hasan. Amr telah dimuliakan. Yukramu Amrun. Bakhtiar. Sedang dimuliakan. Tayyib labas. Amr sedang dimuliakan atau akan dimuliakan. Nah, sama. Mudah ya kan? Asyarhu inqasama naibul fa'il kama inqasama al-fa'ilu ila zahirin wa mudmar. Naibul fa'il terbagi sebagaimana fa'il juga terbagi menjadi zahir dan mudmar. Fa amma adh-dhahiru nahwu qawlihi ta'ala duriba mathalun. Duriba mathalun. I'rab sekarang. I'rab Muhammad. Tidak boleh ada salah. Ada. Baik. Baik. Nah, duriba mathalun. Lalu fa'ilnya ada, harusnya fi'il itu ada fa'il. Mana fa'il? Sudah diganti. Nah, mughayyarus fi'il. Nah. Wa qawlihi yu'raful mujrimuna. Umar. Fi'lun mudhari'un yang dekat. Fi'lun mudhari'un mughayyar as-sigha. Dan jamak mudzakkar salim. Tayyib, al-mujrimun naibul fa'il. Naam. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wa nun apa ini Umar? Iwad 'anil tanwin bil ismil mufrad. Tayyib. Fakullun min mathalun wal mujrimun naibu fa'ilin wa huwa marfu'. Maka masing-masing dari mathalun dan mujrimun adalah naib fa'il dan dia hukumnya dirofakkan. Fi qawlihi mathalun bin dhammah li'annahu ismun mufrad. Naam, pada lafaz mathalun dia rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad, dan marfu' wa marfu'un fi qawlihi al mujrimun bil waw. Nah, dan mujrimun dirofakkan dengan wawu. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun.
karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Baik. Tugasnya sekarang yang pertama, buat contoh naibul fa'il dari jamak taksir. Yang kedua, contoh naibul fa'il dari jamak muannats salim. Yang ketiga, contoh naibul fa'il dari isim musanna. Keempat, contoh naibul fa'il dari asmaul khamsah dengan fi'il-fi'il yang berbeda. Nah, qala wal mudmaru 12 nahwu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Sama seperti apa pembahasan fa'il, cuman harokat fi'ilnya diubah. Kalau kemarin darabtu, darabna, darabta, darabti, sekarang duribtu, aku dipukul. Kalau kemarin aku memukul, sekarang dipukul. Demikianlah kehidupan. Ya. Kapan dia memukul? Ya. Satu saat juga dipukul. Baik. Asyarhu anna uthani min aqsami naibil fa'il al-mudmar. Wa qad mathalahu al-musannifu bi suwarihi al-mukhtalifah allati yaridu 'alayha. Naam. Wa nahnu nadhkuru laka mithalan min al-Qur'anil Karim waqa'a fihi naibul fa'il mudmara. Nah, adapun contoh telah kita ketahui apa kemarin durib itu. Dan entah kenapa yang dipilih adalah pemukulan terus dari kemarin. Bagi fi'il daraba. Nah, yang penting antum jangan terpengaruh ya, dengan contoh sehingga suka memukul. Nah, kami akan memberikan contoh. Nah, sebutkan apa untukmu contoh dari Al-Quran yang apa ada padanya naibul fa'il dalam bentuk dhamir. Wa huwa qauluhu ta'ala wa qad ukhrijna min diyarina. Naam, wa qad ukhrijna min diyarina. Arin. Maknanya dan kami telah dikeluarkan dari apa? Rumah-rumah kami atau negeri-negeri kami, apa? Baik. I'rab. Harfu tahqiqin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Terus Naam. Ittisalihi sama saja. Ittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Naam, ukhrijna. Naam, fi'lun madhi mughayyir as-sighah mabniun ala as-sukun ittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Kemudian Naam, wana dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Naam, min diyarina tayyib diyarina. Naam, ismun majrurun bimin. Tayyib. Wa mudhaf. Tayyib. Wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tayyib. Nah, faqaluhu ukhrijna fi'lun madhin mughayyir as-sighah wa na dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ini i'rab secara ringkas. Nah, wa hakadha
yuqalu fi i'rabi baqiyatid dhamair allati dzakaraha al-musannifu wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il. Demikian pula dikatakan pada i'rab dhamir-dhamir yang tersisa lainnya ikhwanillah yang disebutkan oleh musannif, cara mengi'rabnya sama. Naam, sebagaimana telah kita lewati pada bab naibul fa'il, dan aku telah menyebutkan penunjukan setiap dhamir pada bab fa'il yang secara umum terbagi menjadi berapa ini dhamir-dhamir ini? Secara umum terbagi menjadi berapa, Ubay? 3, yaitu ghaib, mukhatab, mutakallim. Baik. Kemudian dari sisi naam bentuk dhamirnya. Nah, ada berapa? Dari bentuk dhamirnya ada 2, yaitu dari naibul fa'il ini duribtu, duribna, duribta, duribti. Ada berapa? Semuanya ini dhamir apa? Dhamir muttasil baris, ya tidak? Nah, perincian yang kemarin berapa? 6, yaitu tak fa'il, ya kan? Tak fa'il, kemudian fa'ilin, kemudian apa? Apa? Nun niswah. Terus yang baris dulu, yang nampak muttasil, tak fa'il, fa'ilin, nun niswah. Terus apa? Apa hamzah? Mana wawu jamaah? Duribu. Nah, wawu jamaah. Terus alif tatniyah. Nah, pada mana? Duriba. Terus masih sisa enggak? Ada 5. Ya tidak. Kemudian yang tak fa'il, perinciannya kemarin diingat-ingat. Ada mutakallim wahdah, tayyib mukhatab. Nah, mutakallim wahdah, kemudian mukhatab, kemudian mukhatabah, mukhatabin, mukhatabatain, dan seterusnya. Nah, dan yang munfasil atau yang apa? Mustatir. Mana ini yang mustatir untuk contoh di atas? Yang mustatir mana? Hamzah. Yang dhamirnya mustatir pada duribtun, duribna, dan seterusnya ini. Mana? Duriba. Nah, dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Berarti maknanya dia telah dipukul. Terus satunya lagi yang dhamir mustatir juga mana? Wahyu. Duribat, takdirnya iya, maknanya dia perempuan telah dipukul. Baik. Fawaid wa tanbihat. Sakatal musannifu an fi'lil amr li'annahu la yubna lil majhul. Yang pertama, ikhwani fillah, musannif diam dari apa? Membicarakan fi'il amr. Kenapa? Karena fi'il amr tidak bisa diubah menjadi bentuk apa? Mabni majhul. Baik. Kemudian at-ta'bir mughayyirus sighah ahsan min qaulina mabni lil majhul. Ini faedah dari isi apa? Penggunaan lafaz.
Kenapa kita katakan pada misalnya contoh duriba fi'lun madhi mughayyarus sighah, tidak dikatakan fi'lun madhi mabni lil majhul. Walaupun itu juga digunakan oleh para ulama nahwu, karena kata mughayyarus sighah atau pentakbiran dengan ini pengungkapannya lebih bagus. Kenapa? Li'annahu qad yakunul fa'ilu ma'luman. Dikarenakan terkadang fa'il itu sudah betul-betul diketahui kok dikatakan majhul. Naam. Fa'ilnya maklum, diketahui. Fa qauluhu ta'ala khuliqal insan. Naam, khuliqal insan. Al-insan sebagai apa di sini Ukasha? Naibul fa'il. Khuliqa i'rabnya berarti fi'il madhi mughayyarus sighah, kita katakan demikian. Tidak kita katakan mabni lil majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya jelas diketahui oleh semuanya. Siapa itu? Allah. Al-fa'ilu ma'lumun wa huwa Allah. Fa'il itu diketahui yaitu Allah. Walakinnahu lam yudhkar, akan tetapi tidak disebutkan. Nah, selesai dari pembahasan naibul fa'il. Tamarin dikerjakan dengan tugas tambahan tadi. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihi.